Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita saat ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana kabarnya anak-anak? Tentunya baik, alhamdulillah sehat walafiat. Walaupun dalam suasana bangsa kita baru menerima cobaan berupa pandemi COVID-19, sehingga mengharuskan kita saat ini berada di rumah, akan tetapi proses belajar mengajar harus tetap berlangsung, sehingga saat ini kita melakukan pembelajaran online. Materi pembelajaran yang akan kami sampaikan yaitu mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 7 bab yang ketiga. Maka sebelumnya anak-anak untuk mempersiapkan diri, siapkan buku LKS atau buku materi pembelajaran Akidah Akhlak, dibuka bab yang ketiga, yaitu tentang akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu akhlak tercela riya. Namun sebelumnya kita mengawali pembelajaran ini, kita membaca basmalah agar apa yang kita lakukan ini senantiasa membawa berkah manfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap anak-anak? Dibuka bukunya bab 3 atau siapkan buku untuk mencatat hal-hal yang penting agar proses pembelajaran ini benar-benar bisa menghasilkan sesuai apa yang kita harapkan. Anak-anak sekalian yang kami cintai, sebelum materi saya sampaikan, ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu tentang target pembelajaran. Diharapkan anak-anak setelah menerima penjelasan dari Pak Guru nanti, yang harus dipahami adalah yang pertama, mengetahui arti atau pengertian sifat tercela riya. Perlu dicatat. Yang kedua, mengetahui bukti atau dalil tentang larangan berbuat riya dan dampak negatif atau akibat buruk dari perbuatan riya.
Yang ketiga, mampu menghindari perbuatan Yang ketiga, diharapkan mampu menghindari perbuatan riya dalam kehidupan sehari-hari. Itu poin penting yang materi yang akan kami sampaikan kepada anak-anak dan untuk dipahami. Anak-anak yang kami cintai, di dunia ini ada dua istilah yang saling bertentangan. Di sini dunia ono bengi, ono awan, ada siang, ada malam, ono sing pinter, ono sing bodoh, ada yang pandai, ada yang bodoh, ada yang kaya, juga ada yang miskin. Ada perbuatan terpuji, juga ada perbuatan yang tercela. Itulah kehidupan dunia. Oleh karena itu, yang perlu kita pahami, yang perlu kita sadari, yang perlu kita ketahui bahwa semua perbuatan itu pasti akan membawa akibat bagi pelakunya itu sendiri. Kalau orang tua bilang, udah wong Jawa, wong tua, sapa sing nandur mesti bakal mundur. Jadi nak nanduri apik ya bakal kepenak uripe. Sakwalike. Nah, amale elek, perbuatane elek, maka dia akan menanggung akibatnya menjadi orang yang celaka. Itu yang perlu kita pahami. Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan banyak kenikmatan kepada makhluknya, terutama kepada manusia. Kita ketahui, kita pahami sebagaimana dijelaskan Allah dalam Al-Quran, wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian mau menghitung nikmat Allah yang telah diberikan, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Begitu besar, begitu banyak nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Oleh karenanya, kita seperti manusia wajib harus mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Cara kita mensyukuri nikmat Allah yaitu kita harus melaksanakan perintahnya
dan menjauhi semua larangannya. Artinya kita sadar bahwa kita hidup di dunia ini ada yang menciptakan, dan kita hidup di dunia ini ada yang mengaturnya. Orang kena sakarpe dewi. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam surat Al-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, kalau kita butuh kepengen merasakan hidup yang selamat, yang bahagia dunia dan akhirat, maka kita harus mau diatur, harus mau taat kepada tuntunan agama Islam, yaitu aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya kita harus mampu menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dilarang? Menjauhi sifat-sifat yang tercela. Contohnya apa? Ya ini yang kita bahas, yaitu sifat riya. Di sini saya akan menjelaskan sifat tercela riya yang harus kita hindari dalam kehidupan kita sehari-hari. Agar kita mampu menghindari, harus tahu dulu apa itu riya. Riya adalah perbuatan tercela yang artinya riya menurut bahasa adalah memperlihatkan atau bahasa lainnya pamer. Itu arti menurut bahasa Arab riya. Bahasa Indonesia ini memperlihatkan atau memamerkan keinginan mempengaruhi atau menyuruh orang lain untuk melihat dirinya. Itu namanya riya menurut bahasa. Riya menurut istilah atau arti yang sebenarnya dalam sifat tercela, maksudnya tidak sembarang pamer, tidak sembarang memperlihatkan, tapi ada batasan atau definisi sehingga disebut riya yang dilarang oleh agama. Apa itu riya? Menurut istilah
Dapat dilihat dalam bukunya. Di situ dijelaskan antara lain riya adalah memperlihatkan amal kebaikan kepada orang lain dengan maksud agar mendapat pujian. Itu arti istilah riya. Jadi yang dipamerkan apa? Amal baik. Jadi perbuatannya apik. Contohnya, misalnya kalian punya uang banyak, saanane wajane sak kelas dijejekno. Seperti itu apik, baik apa enggak? Mesti apik, Pak. Wah, aku jadi iso jajan malah iso malah jajanan bagus. Tapi salahnya perbuatan baik itu dilakukan agar dilihat orang lain. Lo mengerti kok? Nah aku itu duitnya akeh. Nah aku ikut seneng jajan kancane. Lah tujuannya apa? Nah, endingnya dia melakukan itu agar orang lain, temannya tadi, memujinya, menganggap, menilai dia itu orang yang baik. Oh, aku mentiana nih bos. Oh bos, ayo bos. Itu namanya riya. Amal yang dilakukan baik, tapi niatnya tidak baik. Jadi amal itu digolongkan amal yang tidak baik. Ibadah yang Gusti Allah, sholat khusyuk apik ora apik, tapi ojo di tujuannya ojo krana menungso dipamerno. Wah ini sebab sandiku. Apa itu? Dua anak ayu. Wah ya, wong men ngerti nak aku bocah sing apik. Jadi aku nak pacaran nak men oleh. Nah, itu namanya riya. Di riya itu termasuk perbuatan yang tercela. Artinya perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mana Pak buktinya, mana dalilnya kalau riya itu termasuk perbuatan yang tercela, dilarang oleh Allah? Pedoman agama Islam adalah Al-Quran maupun hadis. Di dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah, yaitu Al-Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 264. Di situ Allah menjelaskan tentang larangan berbuat riya dan akibat buruk atau negatif dari perbuatan riya. Bisa dilihat
kita pahami dalil itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir wa masaluhu kamasali syafwanin 'alaihi turabun wa asabahu wabilun wa tarakahu syardan la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha, janganlah kau hilangkan pahala sedekahmu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti hati penerimanya. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Seperti orang yang menginfakkan hartanya dengan riya kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Di situ jelas kita dilarang oleh Allah untuk berbuat kebaikan dengan riya atau pamer kepada sesama manusia. Ngamal yo sing ikhlas krana Gusti Allah, aja krana menungso. Sebab harta yang kita amalkan itu bukan pemberian manusia, tapi hakikatnya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam mentasarufkan harta atau perbuatan itu harus ditujukan, diniatkan yo krana Gusti Allah. Ojo krana manusa rugi. Dicontohkan tadi sama padha karo wong sing ngamal ning diungkit diundak padha karo itu amal niku ganjaran ilang, ganjaran ilang. Jadi itu ganjaran tapi ganjaran ilang, jadi hilang dibusak. Kemudian di dalam ayat tadi dilanjutkan kamasali syafwanin alaihi turabun fa asabahu wa bilum fatarakahu solda. Wong sing ngamal kok riya, ngamal kok diungkit diundang-undang, larangno atine wong sing di ngamali. Ngono iku kaya diumpamano orang menaruh debu di atas
batu yang licin, ana buk halus, ndak dhuwure dikek lembu, lepas lembut. Kemudian terkena air hujan yang lebat. Apa yang terjadi? Maka semua debu yang ada di atas batu licin hilang. Padha karo wong sing ngamal mau jane untuk ganjarannya mau di sapu dengan perbuatan rianya. Akhirnya ganjarannya hilang. La yang diruna la syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Maka kita sebagai orang yang beriman jangan seperti orang yang kafir. Wong kafir kuwi dikandani karo ora dikandani padha wae. Keliru tapi rumangsa bener. Dia tidak sadar sebagai manusia. Masih jenis manusia ya ana salah. Masalah dene ya alhamdulillah. Seperti kita manusia harus sadar. Setiap manusia itu pasti punya salah, punya dosa. Maka kewajiban kita selama masih ada hayat di kandung badan, kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki dengan cara bertaubat, seperti materi di kelas 7 semester 1. Kalau dulu materi tentang akhlak terpuji kepada Allah, sekarang kebalikannya akhlak tercela kepada Allah. Kemudian bahaya dampak negatifnya tadi sudah dijelaskan, ya, seperti orang menaruh debu menghilangkan pahala menurut penjelasan Allah di dalam Al-Quran. Rasulullah pun menjelaskan. Nah, sekarang dasar hadisnya, la taqbalu azza wa jalla amalan fihi misqal dzarrah miryain. Allah tidak akan menerima suatu amal yang di dalamnya terdapat riya sekalipun sekecil biji sawi. Nah, ini peringatan yang disabdakan Rasulullah kepada kita agar selalu berhati-hati dalam setiap amal kebaikan. Dina ape ngamal ditata atine dhisik sing ikhlas, ojo nganti riya. Sebab bahayanya riya, amal baik itu tidak akan mendapatkan pahala atau diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiwas kesel ora faedah. Ketuas ngetek duit akeh digawe ngamal
ternyata di akhirat tidak ada pahala, tidak ada balasan kebaikan, hanya karena tergiur hawa nafsu, dia kepingin dunia ini dimulyano, dihargai manusia. Padahal manusia itu nak lagi seneng ya ngalem, tapi kalau wis ora seneng, sing asale apik jadi dinilai jelek. Itulah manusia. Tapi oleh karena itu kita harus selalu berhati-hati. Kemudian anak-anak, ria atau pamer itu ada dua jenis, ada dua macam. Yang pertama dinamakan ria jali. Ria itu artinya pamer, jali itu artinya terang. Artinya wong sing terang-terangan memamerkan amal kebaikannya. Contohnya apa? Ono pembangunan masjid, meminta sumbangan pada masyarakat. Ono wong aku gelem bantu sing akeh ini, syaratnya kudu mbok tulis yo ngarep bisa. Ben wong-wong ini tuh ngerti. Nah aku wong sing bos, wong sing sugih, gampang ngamal, awake apik, tapi tujuannya wong sing salah. Jadi ini ya rusak. Seperti air susu dicampur air tuba, susunya hilang, tinggal ratunya. Itu ibaratnya saja. Yang kedua adalah ria khaufi, yaitu melakukan ibadah atau kebaikan secara tidak terang-terangan, tapi dengan maksud agar ia dihormati dan dimuliakan oleh masyarakat. Ora secara terang-terangan muni ngomong, tapi dengan perilaku sikape secara tidak langsung mengarah kepada kepengen dihormati. Ora tahu ngakon itu no. Tapi nak ora cocok sidik terus mangkel hati ini, sebab dia merasa oleh ngamal ora diajeni, ora dihormati. Untuk selanjutnya, karena sifat riya itu termasuk sifat yang tercela, maka kita harus bisa menyikapinya dengan benar, yaitu dengan cara berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menghindarinya. Men ora dadi wong sing rugi. Artinya apa? Apa yang kita usahakan tidak sebanding dengan apa yang kita dapatkan, ujungnya rugi. Nah,
Wong bakul kok modalnya 1 juta, tapi dari duit wong 100.000 ya rugi. Ngamal pirang-pirang untuk dilempar dengan buyang-buyung, tapi nang akhirate kosong. Jangan sampai seperti itu. Maka perlu kita ketahui, kita ilmuni agar kita tidak terjerumus dalam kerugian, dalam kesesatan yang mengakibatkan kita menjadi orang yang celaka. Berarti benar ana dawuh man arada dunya wa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Orang itu kalau ingin bahagia, selamat, uripe dunyane ya kudu duwe ilmu. Kepenak urip akhirate ya nganggo ilmu, nyambut gawe ibadah. Bisa hasil harus diilmoni. Ini bener kangen-kangen jadi bengkel pengen maju itu bengkelnya sing apik canggih sehingga ada kepercayaan usahamu nyambut gawemu laris. Kowe coba juga ibadah supaya itu ganjaran itu penting ilmune. Aja kaya cacil tinggal mulai kae sholat ya karo kancane iki yang ngerti salah dipecahno sholat karo kancane jamaah, kancane ngomong aja ngomong sholat ora sah, kancane lho kowe padha ngomong kowe yo ora sah. Siji aku dhewe sing rasa aku ora ngomong karo lu padha ae. Karena orangnya bodoh ora gawa ilmu. Maka perlu dalam setiap berbuat harus tahu caranya, harus tahu ilmunya agar apa yang kita lakukan hasilnya sesuai apa yang kita harapkan. Untuk selanjutnya yang terakhir, bagaimana agar kita dapat menghindari perbuatan tercelanya. Ria adalah suatu penyakit hati. Yang paling tahu adalah diri kita sendiri. Maka agar kita tidak terjerumus dari sifat ria, kita harus memiliki pengetahuan yang benar, yaitu memandang semua makhluk itu tunduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga makhluk itu dapat mendatangkan dadak tulang, menimbul bencana, karena kita tidak membutuhkan pujian dan sanjungan mereka. Kita sadar, kita harus sadar
Namanya kita hidup di dunia itu hakikatnya tidak punya apa-apa. Semua manusia itu ditentukan nasibnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wong menungso urip nang alam dunya iku mung sadar ana sing ngatur, kita ikuti aturan Gusti Allah, dan Allah mengatur kepada semua makhluknya itu bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kebaikan makhluk itu sendiri. Nak berbuat apik, kalau mengikuti apik, maka dia akan memperoleh balasan kebaikannya. Lane wong kok sing penting Gusti Allah. Dene kita ngamal apik, ana sing ora seneng, ya sing jenenge manusa akeh mau diterake. Ana sing seneng, ana sing apik, ana sing ora apik. Sing ora apik iku minangka ujian. Kita beramal baik, ana wong sing ora gathok, ya terserah. Ana sing ngarani macam-macam, ndak masalah. Yang penting tujuanku ngamal apik, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ana wong seneng, alhamdulillah. Ora seneng, ya sabar. Itu caranya agar kita terhindar dari perbuatan yang rugi. Nek ora anut aturan, ora anut aturan Gusti Allah, mesti sesat dan akan mengalami kerugian. Maka cuma ngamal orang ikhlas tapi dia karena manusia. Itu cara menghindarinya. Ditata hati harap ngamal, ditata ikhlas, berusaha kita berbuat amal kebaikan untuk kita tabungkan, gampang tabuki untuk kehidupan akhirat atau kehidupan yang kekal abadi, kehidupan yang sebenarnya. Tidak ada mengalami bonus, orang dilem ya orang masalah. Yang penting kita berusaha berbuat baik, jangan sampai merugikan orang lain. Yang kedua, berusaha menyembunyikan dan merahasiakan ibadah dari orang lain. Kalau kita berbuat amal kebaikan, jangan menunggu dilihat orang. Nah, ono kancane sing mesti ya amal akeh, ora ono, jangan sampai seperti itu. Amal cukup Allah saja yang tahu. Dene manusia ngerti ya ora masalah, tapi orang kepengin dimengerti. Ora kudu wah kuna ngenteni salat sing apik ngenteni bareng-bareng. Meskipun tidak ada orang yang melihat, kita berusaha sholat yang apik, sholat dengan sing khusyuk. Senajan wong liya ora ngerti, bapak ibune ora ngerti, tapi Allah yang tahu, Allah yang menilai, Allah yang akan memberikan balasannya. Itulah materi yang kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami, dapat diamalkan, kita mampu menghindari perbuatan tercela yang dilarang oleh Allah, khususnya
perbuatan riya. Sebelum kami akhiri, tugas untuk anak-anak yang pertama ditulis, satu, jelaskan pengertian riya. Yang kedua, tunjukkan bukti atau dalil tentang larangan berbuat riya. Yang ketiga, sebutkan akibat buruk dari perbuatan riya. Yang keempat, bagaimana cara agar kita bisa terhindar dari perbuatan riya. Sudah? Kiranya cukup. Mari kita akhiri pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah, dan semoga apa yang kami sampaikan benar-benar membawa manfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.